Kekerasan di IPDN kembali terjadi. Black box pesawat Garuda mulai dianalisis. Penembakan massal terjadi di Virginia Tech. Dalam 30 menit ke depan, kami akan menyampaikan berita terkini serta yang ada di IPDN. Tewasnya siswa untuk menguak segala tindakan kekerasan yang masih terjadi sejak tahun 2003. Nama SPDN memang telah diganti menjadi IPDN, tapi hal tersebut tidak mengubah tindakan kekerasan yang terjadi dalam institut pendidikan tersebut. Kekerasan ini membuat banyak pihak kecewa. Beberapa orang tua dari Praja meminta agar anak-anaknya tidak lagi mengikuti proses pendidikan di IPDN. Menurut salah satu dosen, yaitu Dr. Andes Inu Kencana, selama ini banyak terjadi kekerasan di IPDN yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kekerasan ini rencananya akan diselidiki oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Namun, Dr. Andes Inu Kencana tidak menyetujui pembentukan tim tersebut dan mendesak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut sampai tuntas. Justru itu, kalau di dalam artinya kita membuat sistem, kelihatannya kan sudah cukup baik. Oh iya. Pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Tetapi di pelaksanaannya memang, jadi kita memang keluar dari tujuan semula. Untuk apa ini? Misalnya pengasuhan tadi. Ya, pengasuhan yang kita terapkan kan pengasuhan dalam bentuk mungkin mengadopsi yang ada di militer, sehingga otomatis itu seolah-olah kebutuhan kalau seseorang itu harus dilakukan pemukulan. Kan sebab Polisi bekerja, tidak usah pakai tim-tim. Saya kurang percaya dengan tim. Tidak usah dibuat tim di sini. Pasti nanti ada like and dislike kan di SPDN. Dibiarkan polisi bekerja. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam Begini, berita terkini. Kotak hitam black box pesawat Garuda Indonesia DA200 yang terbakar di Bandara Udara Adi Sucipto Jakarta sudah ditemukan dan disimpan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Untuk investigasi selanjutnya, Indonesia akan melibatkan Australia karena menurut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Australia mempunyai fasilitas untuk membaca kotak hitam. Menurut investigator Komite Transportasi, M. Haryoko, penyebab kecelakaan tidak bisa langsung diketahui hanya dengan membaca isi kotak hitam, karena membaca kotak hitam membutuhkan waktu 2 minggu. Setelah pembacaan kotak hitam, investigasi dilanjutkan untuk menganalisa data sekunder agar hasilnya akurat.
Hasil akhir investigasi kecelakaan mungkin baru bisa diketahui sekitar setahun lagi. Ketua Tim Investigasi, Marjono Siswaswarno, mengungkapkan bahwa data bisa terbaca dengan baik jika data tersebut langsung dimasukkan ke lemari besi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kotak hitam bisa dibuka atas bantuan Australian Transportation Safety Board. Sebelumnya, cockpit voice recorder atau CVR pesawat itu dikirim ke produsennya, Honeywell, di Seattle, Amerika Serikat, karena tak bisa dibuka. Dinyatakan kepada media Maret lalu, CVR sudah bisa dibuka sehingga dikirim lagi dari Amerika ke Australia. Banyaknya kecelakaan di bidang transportasi udara yang dialami oleh maskapai penerbangan Indonesia memberikan pandangan negatif dari dunia internasional. Contohnya, Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat memberikan kartu warning pada warga negaranya yang hendak menggunakan maskapai penerbangan di Indonesia. Oleh Amerika Serikat, maskapai penerbangan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu layak, tidak layak, dan sangat tidak layak. Akan tetapi, maskapai penerbangan di Indonesia hanya mendapat kategori tidak layak dan sangat tidak layak. Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional yang sering digunakan, dikategorikan sebagai maskapai penerbangan yang tidak layak. Sementara maskapai kecil lainnya sebagian besar dikategorikan sebagai maskapai penerbangan yang sangat tidak layak. Warga negara Amerika yang berada di Indonesia, jika hendak pergi ke luar negeri, diharuskan menggunakan maskapai penerbangan luar negeri tujuannya, bukan menggunakan maskapai penerbangan di Indonesia, seperti pernyataan dalam website resmi Amerika Serikat untuk Indonesia. Penembakan yang terjadi di Virginia Tech oleh warga Korea Selatan Josh Keung-hui menewaskan 32 mahasiswa dan 1 orang dosen. Salah satu mahasiswa yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia yang bernama Partahi Lumban Dawan. Keberadaan Partahi di Universitas Virginia Tech untuk menyelesaikan studi S3-nya. Setelah itu, ia berencana untuk menjadi dosen pada alma maternya, yaitu Universitas Parahyangan di Bandung, Jawa Barat. Penembakan massal ini terjadi pada tanggal 17 April 2007 saat kegiatan belajar mengajar di Virginia Tech sedang berlangsung. Tersangka yang biasa dipanggil Chow disinyalir telah meminum obat antidepresan. Selain itu, di kamar tersangka ditemukan curahan hati yang mengungkapkan bahwa Chow tidak menyukai orang kaya yang sering menghamburkan uang. Hal itu yang menyebabkan Chow melakukan tindakan brutal seperti ini yang berakhir pada penembakan dirinya sendiri. Selain itu, Chow juga mengirimkan sebuah paket kepada salah satu stasiun televisi swasta Amerika yang berisi CD yang memuat gambar-gambar serta video yang berisi ancamannya terhadap orang-orang yang ia benci. Saat ini di line telepon kami sudah hadir salah satu mahasiswa Virginia Tech asal Indonesia yang saat kejadian berada di dekat tempat kejadian, yaitu Saudari Ratna Ningtyas. Ya, Saudari Ratna, bisakah Anda ceritakan pada kami bagaimana kronologis kejadian pada waktu penembakan massal itu terjadi? Sebenarnya waktu itu saya ada di lab fisika. Lab fisika kuwi sekitar 100 meter dari kelasnya Partahi kuwi. Terus suddenly ada suara tembakan. Pertamanya saya kira petasan. Biasanya suka ada orang iseng. Terus ternyata itu si Chow itu ternyata main pistol, bawa pistol terus nembaki orang-orang. Terus yang saya Partahi itu teman saya. Ya sudah Mbak, terima kasih atas penjelasan pada kami. Maaf Mbak. Lu kan belum selesai. Pemirsa, maaf karena ketidaknyamanan yang Anda alami tadi dan juga karena keterbatasan pulsa yang kami miliki, maka wawancara tadi akan kami akhiri sekarang. Terima kasih.